Bismillahirrahmanirrahim. Dobbatu hukmul dobbati. Ya, itu dia bacanya. Dobbatu zahabi haramun mutlaqan. Lima ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala hurrima libasul hariri wa zahabi ala zukuri ummati wa uhilla li inasihim hasanun sahihun at-Tirmiziyu wa gairuhu. Wadobatul fiddati in kanat sagiratan lihajatin fatahillu bila karahatin. Lima soha anna qadahan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in kasara fatakhaza makana sya'bi silsilatan min fiddatin. Hadisun hasanun Abu Dawuda wa Tirmiziyu. Wa in kanat sagiratan li zinatin fatukrahu wala tuhramu. Hukmu dobbati, hukumnya menambel. Kalau kemarin kita bicarain pakai bejana emas atau bejana perak. Kalau sekarang ini nambelnya. Kalau ada bejana ditambel pakai emas, ditambel pakai perak, boleh apa enggak? Gitu. Kayak ada orang punya piring bolong, tuh pancinya bolong, ditambel pakai emas atau ditambel pakai perak, boleh apa enggak tuh kalau nambel doang? Itu namanya adobbati, nambel, ngiket, ya. Sordel. Kalau dulu zaman dulu sordel. Masih ada ya? Iya. Kalau kenal sorderan berarti udah tua dah tuh. Itu namanya dobbah yang kayak begitu. Dobbatu zahabi, iketan emas, iketan, tambelan. Haramun, hukumnya haram juga. Mutlakon secara mutlak. Mau dikit ke, mau kecil ke, mau besar ke, kalau tambelannya pakai emas mah mutlakon haram. Kagak ada toleransi lagi kalau pakai emas mah. Itu namanya mutlakon. Kecil haram, gede apalagi, dikit haram, banyak apalagi. Lobangnya 3, ditambal 3-tiganya pakai emas, namanya banyak, haram. Lobangnya 1, diikat ditambal pakai emas, haram juga. Itu pengertiannya mutlak namanya. Lima ruwiya, karena ada hadis yang diriwayatkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hurrima libasul hariri, hurrima diharamkan, libasu memakai, hariri apa namanya yang halus, sutra. Harir itu sutra. Hurrima libasul hariri, diharamkan memakai pakaian yang harir, yang dari sutra. Ya, lihat aja kawan-kawan kita yang tadinya maco, pas berhubungan sama salon mah jadi ngondek ya. Tadinya maco, berhubungan kerjanya di salon, jadi ngondek. Kita juga nih biar badan gede kayak gini nih,
Kalau pakai sutra gitu, nah, bisa jadi berubah nanti jadi ngondek. Ya. Ini kalau kaya emang sutra mahal, dia mah kain sarung dari sutra, masukin botol teh botol masuk. Emang halus dia mah. Ya. Kita kuel-kuel gini kita kantongin jadi. Kalau sarung, saking apanya? Saking halusnya. Mahal harganya. Kita cap mangga aja dah. Cap mangga. Gajah diri. Jangan yang sutra, biar punya duit juga jangan. Haram hukumnya. Wazahabi dan emas. Laki-laki pakai emas haram. Perempuan boleh pakai emas kalau depan lakinya. Buat suaminya pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung, anting-anting boleh. Hidungnya dipakai anting-anting kayak India gitu. Boleh, asal di depan suaminya, jangan ngayap kemana-mana. Buat kondangan. Iya, jangan buat kondangan. Kesian yang lain. Makan aja susah, kita masih gantung-gantung. Asal jangan kebanyakan. Jangan sampai 700 gram. Kudu di bawah itu. Kudu di bawah. Gelang kiri kanan 200 gram, kalung 200 gitu ya. Anting-anting 200 gram gitu. Udah jangan sampai 700. Kalau 700 juga buat perempuan hukumnya haram. 700 gram. Namanya berlebih-lebihan. Apa juga kalau berlebih-lebihan nggak boleh. Nabi udah bilangin, khairul umuri ausatuha. Sebaik-baik urusan itu yang tengah-tengah. Di bawah banget nggak enak, ke atas banget nggak enak, pas tengah-tengah. Itu tuh yang enak tuh. Yang tengah-tengah tuh dicari-cari tuh. Iya. Jangan diterusin, kesian Yundi. Bentar lagi 17 tahun ke atas. Yudi belum balik ya. Wazahabi dan emas. Ala zukuri ummati. Ala zukuri di atas zukuri laki-laki. Di atas laki-laki ummati umatku kata Nabi. Nggak boleh pakai sutra emas laki-laki, nggak boleh. Walaupun tujuannya investasi gitu ya, kayak kalung, tujuannya ntar kalau gue susah kan bisa dijual itu. Nggak boleh dipakai, kantongin aja. Wa uhilla, dan dihalalkan emas dan sutra li inasihim, bagi perempuan-perempuan mereka. Boleh. Kalau umat Nabi itu yang perempuan pakai emas, pakai sutra boleh. Yang nggak boleh buat laki-laki. Ini hadis hasanun. Hadisnya hasan. Sahihun sahih. At-Tirmiziyu, riwayat Imam Tirmizi. Yang kemarin kita udah omongin tuh. Kalau dibaca kasrah tirmi. Kalau dibaca domah turmu. Kalau dibaca fathah tarma. 3 jadinya. Tarmaziyu, Tirmiziyu, Turmuziyu. Wa ghairuhu, dan selain Tirmizi. Ada lagi yang riwayatan yang lain-lainnya, bukan Imam Tirmizi doangan. Hadisnya udah sahih dah, ya. Udah dipilihin sama pengarangnya nih hadis-hadis yang sahih. Kalau hadis sahih satu juga cukup dah. Wadobatul fiddati, adapun menambel dengan perak. Ada bejana kita bolong, kita tambel pakai perak. In kanat sogirotan, in kanat jikalau adalah perak itu sogirotan kecil, kecil tambelannya, bolongnya kecil. Lihajatin, karena ada hajat. Butuh, perlu, emang pancinya bolong, disordel aja pakai perak, kan butuh namanya tuh.
fatahillu, maka hukumnya halal. Kalau pakai emas yang nggak boleh nambelnya. Kalau pakai perak mah kecil, butuh, fatahillu, maka halal hukumnya. Bila karohatin, tidak makruh. Udah halal nggak makruh lagi. Kan bisa jadi ada yang halal tapi makruh. Kayak orang makan jengkol, makan pete kan halal, hukumnya makruh. Kali ini enggak, udah halal nggak makruh lagi. Namanya makruh tanzih namanya, yang kayak begitu. Bila karohatin, tanpa ada kemakruhan. 5 soha, karena ada hadis yang soheh. Anna qadhan nabiyyi, bahwasanya gelas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama inkasaro, pecah. Fatakhoza, maka Nabi membuat makana sya'bi, tempat pengaitnya. Gagang namanya ya, kan gagang yang begitu ya, tempat pengaitnya. Silsilatan, akan rantai, min fiddatin, daripada perak. Nabi pernah kerjain waktu gelasnya pecah tuh, Nabi ikat pakai perak, boleh jadinya. Hadisun hasanun, ini hadis hukumnya hasan. Hasan tuh hadis yang boleh dibakal dalil, gitu namanya, hadis hasan. Tapi paling tingginya sahih. Ini hadisnya sahih, paling tinggi deh tuh. Tapi kalau masih hadis hasan, masih boleh dibakal hukum. Ada lagi nanti hadis yang doib, yang lemah, nggak boleh bakal hukum kalau hadisnya lemah. Ada lagi nanti hadisnya palsu, apalagi kalau itu mah emang udah ketahuan hadisnya palsu, nggak boleh dibakal hukum. Doib aja nggak boleh, apalagi yang udah ketahuan palsu. Kayak dulu ada Imam Syafi'i, dari Baghdad pindah ke Mesir. Di Mesir makin banyak muridnya, semua ulama pada ngaji di sama dia. Ulama-ulama yang lain kalah pamor. Lalu keluar hadis, satu hari, satu zaman akan datang iblis lebih buruk dari Muhammad bin Idris. Gitu. Iblis datang lebih buruk daripada Muhammad bin Idris. Maksudnya Imam Syafi'i, karena kalah saingan, jadi dikata-katain biar pamornya turun. Itu ya. Kalau kita balehonya turunin, gitu. Iya. Balehonya kita turunin ya. Nggak boleh ada di pojokan. Boleh tengah-tengah ya. Ya begitu dah, namanya juga di akhir zaman. Emang enakan kita mah ini aja, udah nyangra aja, nggak ada saingan, nggak ada yang marah sama kita ya, kita nyangra ya. Kalau kiai mah ada saingannya sono sini. Mana tadi? Hadis hasan. Hadisun hasanun, hadisnya hasan, boleh dibakal hukum. Abu Dawuda, riwayat Abi Daud. Wa Tirmiziyu, dan riwayat Imam Tirmizi. Ini hadisnya diriwayatkan oleh 2 orang, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Wa in kanat saghiratan li zinatin fatukrahu wala tuhramu. Kalau tadi tambelannya kecil tapi butuh. Kalau ini enggak, wa in kanat saghiratan, kalau tambelannya dari perak itu kecil, li zinatin, untuk hiasan aja.
Misalnya punya pedang, punya golok, ya diikat aja sarungnya Pak, disarungin pakai pakai itu, pakai apa namanya, pakai perak. Lizinatin, untuk hiasan aja, nggak butuh sih, namanya juga perhiasan. Patuk rohu, maka dimakruhkan. Wala tuhromu, dan tidak diharamkan. Makruh aja. Kalau tadi halal, kalau butuh, kalau ini mah nggak butuh, cuman buat perhiasan doangan, hukumnya makruh. Jadi ada dua tuh. Kalau tambelannya dari emas, nggak ada ampun dah, udah mutlak haram. Kalau sama perak, kalau tambelannya kecil, butuh, boleh. Tadi halal ya. Tapi kalau tambelannya kecil, buat nggak butuh, cuman buat perhiasan doang, hukumnya makruh. Tapi nggak sampai latuh romu, nggak sampai diharamkan. 5 ruya, karena ada hadis yang diriwayatkan an Anasin, dari Imam Anas radhiyallahu anhu qala, berkata oleh Imam Anas, kanat na'lu sayfi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Kanat adalah na'lu sayfi, gagang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin, terbuat dari perak. Kan perhiasan aja kalau pedang mah. Ya. Yang digunain juga sekali-kali aja kalau lagi perang doangan. Wa qabi'atu sayfihi, dan gagang pedangnya Nabi, fiddatun, yaitu perak. Apa tuh? Ya. Ya. Kalau gagang kan buat pegangan ya. Kalau ada lagi yang atasannya tuh yang gini, yang bulat begitu tuh, yang bulat begitu. Jadi kalau pedang begitu, tangan kita nggak kena. Kayak gini nih, bulat nih. Iya, kan ada sini tuh. Iya. Apa namanya tuh ya? Iya, gitu dah tuh, gituan ya. Iya. Tamengnya. Ring namanya, ring. Gagang. Wa ma baina zalika, dan barang antara itu, halqul fiddati, rengnya perak. Halqul fiddati, rengnya perak. Kalau pedang kan nggak digunain tiap hari. Iya, buat hiasan aja. Boleh. Nabi kerjain itu. Kalau Nabi kerjain itu menunjukkan itu boleh gitu. Atau nggak dikerjain, tapi Islam nggak sebut, boleh, jangan diharam-haramin. Kalau Islam nggak sebut, kayak ngerokok, ya kan kagak ada yang ngelarang. Quran kagak ngelarang, hadis nggak ngelarang, itu rokok. Oh, berarti Nabi lupa kali jelasin rokok. Masa Nabi lupa? Kan Nabi maksum, nggak bisa lupa. Kalau gitu Allah kali lupa nggak jelasin rokok. Masa Allah lupa? Ya kagak. Jadi kalau Quran kagak jelasin, Nabi nggak jelasin, ya hukumnya betul. Itu dibolehin, berarti rahmat dari Allah gitu. Bukan karena Allah lupa nggak jelasin itu. Gitu. Ini mau era apa aja begitu. Dulu dia mulai ngerokok, dia kita dikenalin tembakau. Pas kita udah bisa tani aja, dikata-katain ya. Orang di Jawa mah yang punya pabrik rokok pada kiai pada punya, takut pesantrennya kaya. Gitu. Si Donald tuh ya. Sekarang udah ganti Bang Bidin. Ya Bidin kan kata dia. Di kampung sana mah, di Bekasi mah Bang Bidin. Iya, nggak jauh dari kayak itu dah ya. Hadisun hasanun, ini hadis yang hasan,
buat hukum masih boleh hadis hasan. Abu Dawuda riwayat Imam Abu Dawud. Wa Tirmiziyo dan Imam Tirmizi. 2 orang riwayatnya. Wa in kanat kabirotan lihajatin. Kalau tambelan peraknya gede, besar gitu. Wa in kanat kabirotan, dan jikalau tambelan peraknya besar, lihajatin, tapi ada hajat, ada keperluan, ada kebutuhan. Fatahillu, maka hukumnya halal, ma'al karohati, serta dimakruhkan. Halal tapi makruh. Jangan dikerjain juga kalau udah makruh. Maka ngartiin makruh kudu nakutin orang. Mengartiin makruh itu dibenci sama Nabi gitu. Biar orang pada takut, nggak ngerjain. Waduh, dibenci Nabi nih gitu. Orang kan jadi takut. Ngartiinnya begitu, makruh itu kalau dikerjain nggak dosa. Dibenci sama Nabi, orang jadi takut. Itu namanya makruh. Fatahillu mahal karohati, maka halal hukumnya serta dimakruhkan. Likasrotiha, karena banyaknya. Tambelannya gede, atau lubang tambelannya 3, jadi banyak. Wa in kanat kabirotan, jikalau tambelan peraknya itu gede, besar, lizinati, untuk hiasan saja, fatuh romu, maka diharamkan. Nggak butuh sih perhiasan doangan, haram hukumnya. Kalau dikit nggak apa-apa. 5 ruwiya, karena ada hadis yang diriwayatkan. Kana ibnu Umar, adalah ibnu Umar, la yasrabu, tidak mau minum, itu ibnu Umar, fi qadhin, pada gelas, fihi, yang ada di gelas itu, halqatu fiddatin, reng perak, ada iketan peraknya. Ibnu Umar nggak mau minum gelas yang diikat pakai perak. Wala dobbatu fiddatin, dan tidak mau juga minum pada gelas yang iketannya itu terbuat dari perak. Wala dobbatu fiddatin, dan tidak iketan perak. Tambelan perak ke, iketan perak ke, Ibnu Umar nggak mau. Rawahu Syaikhani, meriwayatkan hadis Asy-Syaikhani oleh 2 orang guru, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namanya Syaikhan. Wa yahillul mumawwihi, wa yahillul mumawwihu, dan halal menyepuh. Kalau tadi nambel, kalau nyepuh disemprot doang kan gitu ya, kayak orang ngecat seret gitu ya, seret ya. Disepuh namanya. Bisa habi, dengan emas, halal kalau cuma disepuh mah. Kayak ibu-ibu tuh kalau lebaran tuh kan kalungnya terbuat dari perak tuh. Jadi bawa aja ke pasar, ke tukang batu cincin, disemprot batu cincin gitu ya, disemprot. Jadi kuning jadinya. Ntar habis lebaran 2-3 hari luntur lagi. Itu nggak apa-apa itu. Sepuan begitu. Kayak kita, cincin kita nih, besi nih cincin kita nih. Besi, bagaimana nih ikatan cincin supaya bagus? Disemprot aja pakai emas. Namanya disepuh. Itu kalau orang Betawi bilang kentut emas namanya. Beli cincin mah di bawah jembatan Kebayoran Lama tuh, dekat rel kereta api. Yang 7.000, 7.500. Bang, semprot ini bang, biar kelihatan bagus sedikit, disemprot aja sama dia. Nambah 3.000 ya, gitu. Jadi 10.000 sama semprotannya.
3 hari kita pakai buat mandi, buat apa gitu, luntur aja lagi, nggak apa-apa itu mah. Wal fiddati dan perak, sepuh pakai perak nggak apa-apa. Lirrajuli bagi laki-laki, apalagi bagi perempuan mah, buat laki-laki aja boleh. Kalau nyepuh doangan mah. Izalam yahsul, apabila tidak didapati, syai'un sesuatu. Izalam yahsul, apabila tidak didapati, syai'un sesuatu, bil arodi dengan digarang, alan nari di atas api. Ini garang begitu tuh. Ini lilin nih. Ini lilin. Ini apa, gelang dah ya. Umpamanya gelang itu. Ini lilin nih, kita gini aja gitu. Besi gitu ya. Itu namanya nggak ada apa-apa tuh. Kita gini-gini nggak apa-apa, udah aja hilang aja gitu, nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita giniin, pas kita giniin, masih kuning aja. Itu ada sesuatu namanya. Ada emasnya masih. Berarti sepuannya tebal tuh kalau begitu tuh. Kalau kita garang begini, emasnya masih ada aja. Kan kalau emas mah digini kan nggak karat ya, Pak. Masih utuh ya. Jadi kalau kita garang di api kita giniin tuh, dia masih kuning, berarti emasnya tebal sepuannya. Nggak boleh kalau itu. Kalau kita garang begini hilang, itu nggak apa-apa. Cuman kentut emas namanya. Iya, ada istilahnya itu di orang Betawi, kentut emas. Nah, kalau habis disepuh begitu namanya balen. Ya, emas balen. Emas sepuan. Ya, dialusin emas balen palsu gitu. Kalau dikasarin mah. Mana tadi? Izalam yahsul, apabila tidak didapati syai'un sesuatu, bil arodi dengan digarang, alan nari di atas api. Wa illa, kalau didapetin gitu, pas sudah digarang masih kuning aja tuh, masih kelihatan warna emasnya, haramun, maka itu mah hukumnya haram. Kalau digarang kagak berbekas, emasnya hilang, kuningnya halal. Tapi kalau digarang masih kuning aja, berarti sepuannya tebel, dianggap itu emas, nggak boleh dipakai laki-laki, hukumnya haram. Udah, bejana dari emas dan perak hukumnya haram. Tapi kalau nambel pakai emas hukumnya haram, sama perak ada perselisihan banyak tadi itu ya. Nah, besok kita ngomongin adar susalisu, pelajaran yang ketiga, fil wudu'i, tentang masalah wudu. Tadi wadah wudu tuh, ember wudu, bak wudu. Besok baru ngomongin wudunya. Bagaimana itu wudu? Nah, itu mesti diomongin.